أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Ilahul awwalin wal akhirin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina amin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Babus Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di kesempatan kali ini kembali Allah memberikan nikmat yang luar biasa banyak kepada kita. Di antaranya kita diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat waktu luang, dan nikmat bisa menghadiri majelis ilmu. Maka ini adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadir di dalam majelis ilmu itu bukanlah perkara yang mudah, kecuali bagi memang orang-orang yang mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena pada kenyataannya banyak perintah dari Allah taala yang memerintahkan agar kita berilmu. Demikian juga anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam juga banyak menganjurkan agar kita berilmu. Tetapi pada kenyataannya masih sedikit orang-orang yang memiliki semangat untuk hadir dalam majelis ilmu. Maka tentunya kalau Allah Ta'ala sekarang memberikan kemudahan kepada kita, maka mari kita mensyukurinya. Karena itu adalah nikmat yang tidak Allah berikan kepada kebanyakan manusia. Baiklah para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita melanjutkan apa yang kita kaji, ya, masih dari kitab Tafsir Juz Amma, dan kita mengambil faedah dari apa yang disampaikan oleh Fadilul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Di malam hari ini insya Allah kita akan melanjutkan kepada surat yang baru, yaitu surat Asy-Syarh atau surat Al-Insyirah atau surat Alam Nashrah. Ya, dalam penamaan ya memang ada beberapa penyebutan dalam surat ini. Di dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Taib, ini surat Asy-Syarh. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita semuanya dari apa yang kita dengar dari surat ini. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah taala, di dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW tentang nikmat yang telah Allah berikan kepada beliau. Yang mana Allah mengawali firman-Nya dengan Alam nashrah laka sadrak. Yang mananya bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu. Nah, ini adalah sebuah kalimat pertanyaan. Bukankah? Akan tetapi ketika Allah menggunakan kalimat pertanyaan seperti ini, para ulama menjelaskan bahwasanya ini maknanya adalah sebagai istifham takriri, atau ya maknanya adalah sebuah pertanyaan yang
maknanya itu adalah sebagai bentuk penegasan. Jadi kita menanyakan itu ya ditanyakan sebagai bentuk pengingat bahwasanya memang ini sudah pernah kita rasakan nikmat ini atau sudah pernah terjadi kejadian, bukankah? Ya. Jadi pertanyaannya adalah pertanyaan takriri. Ya, istifham takriri untuk menjadi penegasan bahwa ini ada sesuatu yang sudah terjadi. Dalam Al-Quran banyak disebutkan seperti ini ya, tentang bagaimana pertanyaan yang maknanya adalah sebagai takriri atau sebagai penegasan. Nah, pertanyaan seperti ini, alam nashrah, ini kan pertanyaannya menggunakan kata kerjanya nashrah. Nashrah ini adalah bentuk fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu dalam bahasa Arab digunakan untuk kata kerja bentuk sekarang atau yang akan datang. Nah, dan lam itu masuknya kepada fi'il mudhari' sehingga menjadikan dia majzum. Alam nashrah menjadi sukun. Nah, di dalam ayat ini meskipun dengan pertanyaan dengan menggunakan kata kerja fi'il mudhari', maka makna yang terkandung dari ayat ini karena tadi ada istifham takriri tadi sebagai bentuk penegasan tadi, maka ini dimaknai sebagai makna fi'il madhi atau makna kejadian yang telah lampau. Ya, atau past tense gitu dalam bahasa Inggrisnya ya. Jadi untuk kejadian yang telah lampau. Nah, dan biasanya untuk makna yang lampau ini untuk bentuk penekanannya digunakan dengan kata qad. Ya, kata qad ketika disambung dengan fi'il bentuk madhi atau fi'il bentuk lampau itu bermakna penegasan. Ya. Sehingga maknanya apa? Ya, maknanya sungguh ya dari alam nashrah, sungguh telah kami lapangkan dadamu. Ya, makna yang terkandung dari firman ini. Karena tadi pertanyaannya adalah pertanyaan penegasan. Jadi sungguh telah kami lapangkan untukmu dadamu. Ini makna yang terkandung dari alam nasrah laka sadrak. Yang mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya Allah itu telah benar-benar memberikan dada kepada Rasulullah dengan dada yang lapang. Ya, dada lapang. Apa maknanya nanti kita bahas. Nah, demikian pula kalau di dalam Al-Quran, setiap kali kita menemui ada pertanyaan sebagai bentuk penegasan seperti ini, ya maka itu maknanya sebagai penegasan kepada sesuatu yang telah terjadi atau pada fi'il yang lampau. Nah, kalau penegasan dalam fi'il madhi atau kata kerja lampau itu penegasannya ditambah dengan kata qad. Ya, qad. Akan tapi kalau qad ini masuk diiringi dengan fi'il mudhari', maka ada kalanya maknanya itu kadang, terkadang. Jadi maknanya terkadang, tapi bisa juga bermakna penegasan juga, tergantung konteks kalimatnya. Nah, contohnya misalkan ketika ada orang yang mengatakan dalam bahasa Arab itu qad yajudul bakhil. Ya, qad di sini bukan bermakna sungguh, bukan bermakna penegasan, tapi bermakna terkadang. Ya, terkadang orang yang bakhil itu ya ada dermawannya juga gitu. Terkadang itu kalau misalkan seperti itu, qad yajudul bakhil. Jadi ini kan qad diiringi dengan kata fi'il madhi atau fi'il mudhari', ya fi'il mudhari', kata kerja bentuk sekarang atau yang akan datang. Nah, kalau kemudian diiringi dengan fi'il mudhari' juga, qad diiringi dengan fi'il mudhari', lalu kemudian di situ maknanya juga bisa bermakna penegasan. Hadis sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, Allah berfirman di dalam surat An-Nur ayat 64. Allah berfirman di sana, qad ya'lamu ma antum alaih. Qad di sini maknanya adalah sungguh, pasti. Ya, dia mengetahui, Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya jelas maknanya adalah sebagai bentuk penegasan. Tidak mungkin Allah maknanya kadang kan gitu ya. Kadang Allah tahu, kadang nggak tahu. Tidak mungkin. Allah maha mengetahui. Maka ini maknanya penegasan.
Nah, itulah tadi di antara faedah bahasa dari kata alam nasrah. Nah, kita kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Alam nasrah laka sadrak." Sungguh, ya, maknanya kan sungguh tadi ya. Sungguh telah kami lapangkan bagimu dadamu. Nah, dada lapang ini maknanya bagaimana para jamaah? Ya, maknanya ini adalah lapang secara maknawi, bukan lapang secara fisik. Jadi bukan dadanya Nabi 2 kali lebih lebar daripada dadanya orang lain, tidak demikian. Tapi ini secara maknawi bahwasanya dada beliau itu lapang. Nah, lapang ini maksudnya gimana? Maksudnya dada beliau lapang itu adalah lapang dalam menerima semua hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali Allah memerintahkan, setiap kali Allah memberikan syariat, ya, setiap kali Allah membuat takdir, itu semuanya diterima dengan lapang. Artinya apa sih lapang itu bersama? Lapang itu ya kalau memang dada itu lapang gitu ya, diisi apapun itu ya masuk, tidak begitu berubah kan gitu ya. Contoh misalkan gini. Contoh, kalau misalkan ada danau ya, danau yang besar gitu kan, airnya kan tawar gitu. Ketika itu diberi garam 1 gelas, kira-kira berubah nggak rasanya? Rasa tawar yang berubah jadi asin nggak? Ya, tetap tawar kan gitu kan, karena dia lapang, luas kan gitu. Nah, berbeda halnya kalau misalkan airnya cuma 1 gelas gini misalkan, ini dikasih garam 1 sendok saja sudah berubah rasa kan gitu kan. Berarti ini tidak lapang. Jadi ada perubahan sedikit saja sudah berubah keadaannya ya. Baik. Ada kalanya pula misalkan dalam sebuah ruangan yang luas gitu kan, ruangan yang luas, aula besar gitu misalkan seperti itu. Nah, itu kemudian ada misalkan sesuatu yang memiliki bau. Ya, biasanya kalau memang ruangannya luas, besar gitu kan, nggak begitu terasa kan gitu kan, karena lapang gitu ya. Atau di stadion misalkan seperti itu, ya besar itu nggak terasa. Tapi ketika misalkan dalam sebuah ruangan yang sempit, kamar yang sempit, kemudian ada yang bawa duren misalkan seperti itu, langsung ketahuan baunya ini ada duren kan gitu ya. Nah, itulah bahwasanya sesuatu yang lapang itu ya bisa menerima segala hal yang datang kepadanya. Dan Nabi Muhammad SAW diberikan dada yang lapang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam itu siap menerima segala apa yang Allah turunkan kepada beliau. Ya. Apapun yang Allah turunkan kepada beliau, maka beliau itu menerimanya. Nah, baik itu berupa syariat, ya, berupa takdir ataupun yang lainnya, maka itu semuanya diterima oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para jemaah, kita selaku manusia ini, di dalam kita menerima syariatnya Allah Subhanahu Wa Taala, apakah kita sudah bisa lapang menerima semuanya, ataukah kadang kita masih berat, ataukah kita kadang ogah-ogahan gitu? Ya, ini bisa kita lihat berapa persen kita merasa senang dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan berapa banyak syariat yang masih kita enggan untuk mengerjakannya. Ini menunjukkan adanya ya kurang lapang dalam dada kita. Apalagi dalam diri kita itu ada yang namanya nafsu. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu itu cenderung memerintahkan kepada sesuatu yang buruk. Sesuatu yang buruk itu adalah sesuatu yang menyelisihi syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalkan seseorang nih dalam hidup ini senangnya misalkan apa? Main-main, senangnya hura-hura, senangnya ya mengikuti hawa nafsunya kan gitu kan. Ketika datang syariat untuk menundukkan hawa nafsu. Contoh aja misalkan seperti zaman sekarang ya, zaman sekarang apalagi anak-anak muda gitu kan. Ya, seneng kan main game gitu kan, main HP, nonton ya sampai siang malam nggak ada berhentinya gitu kan. Itu kan seneng gitu kan.
Tapi ketika datang syariat, ya syariatnya memerintahkan agar ya kita menjaga waktu. Ya syariatnya memerintahkan agar kita tetap ya menjaga ya haknya Allah Subhanahu wa taala, kita laksanakan perintah sholatnya, kemudian juga berbakti kepada orang tuanya, misalnya seperti itu. Coba kira-kira dengan datangnya syariat itu apakah langsung diterima ataukah masih engkel-engkelan dulu atau gimana? Nah, ini menunjukkan betapa kelapangan dari dalam diri seseorang itu. Dadanya itu seperti apa lapangnya dalam menerima syariat. Ya. Masih banyak orang yang ketika disuruh sholat itu enggan, berat. Ya. Bahkan mereka yang menyatakan sebagai orang muslim saja itu masih banyak yang berat untuk menjalankan sholat, apalagi sholat di masjid dengan berjamaah. Ya, kita lihat umat Islam kita mayoritas, tapi yang sholat jamaah di masjid masih minoritas, kan gitu kan? Ya, karena memang seperti itu, masih berat menerima syariat Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan kemarin, ya, di bulan Ramadan kemarin masih banyak orang yang diwajibkan berpuasa tapi di rumahnya sahur, keluarnya ya mampir ke warung, nanti sore antri takjil, kan gitu ya. Masih banyak yang seperti itu. Ini menunjukkan apa? Berat dalam menerima syariat. Atau misalkan nanti sebentar lagi kita masuk hari kurban. Di hari kurban Rasulullah menyatakan ya, siapa yang memiliki kelapangan lalu tidak mau berkorban ya jangan mendekati mushola kami, tempat sholat id kami, kan gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ini perintah. Tapi pada kenyataannya berapa banyak orang yang mampu tapi masih enggan untuk berkorban. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ada ketidaklapangan dalam dadanya dalam menerima syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kalau misalkan orang yang enggan untuk sholat itu contohnya seperti orang-orang munafik lah ya. Orang munafik itu Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 442, mereka Allah menyebutkan mereka apa? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka itu bangkit untuk sholat, mereka itu bangkitnya dengan malas, ogah-ogahan. Ini sifatnya orang munafik. Nah, tetapi yang demikian para jamaah, ini kebanyakan manusia. Namanya kebanyakan berarti ada yang tidak termasuk, kan gitu kan. Ada yang tidak termasuk. Ya ini mereka sebaliknya dari keadaan seperti itu. Ada orang yang justru mereka itu merasa senang ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa nikmat ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka itu senantiasa menunggu-nunggu kapan datangnya waktu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah mereka orang-orang pilihannya Allah, orang-orang yang soleh senantiasa mereka itu selalu ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, contoh tertinggi ya baginda kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau mengatakan bahwasanya wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dijadikan penyejuk pandangku dalam salat. Jadi beliau itu sangat senang dengan salat. Beliau sampai mengatakan kepada sahabat Bilal, ya Bilal, arihna bis shalah. Kalau sudah masuk waktu salat, beliau menyatakan kepada Bilal, wahai Bilal, senangkan kami dengan salat. Karena beliau sangat senang dengan salat. Ini baginda kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, maka tentunya orang-orang yang mengikuti beliau, ya, mengikuti baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka tentunya dia juga akan merasa senang kalau dengan menjalankan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah, syariat yang Allah turunkan kepada manusia itu memang secara umum terasa berat diterima oleh manusia. Manusia itu ya sukanya sebenarnya kan dia maunya bebas gitu ya. Bebas, nggak mau diatur, pokoknya sak senengnya dewi. Kan gitu, aslinya kan gitu kan. Mau apa saja ya wes terserah kan gitu kan. Sepenting aku seneng kan gitu. Aslinya kan seperti itu. Tapi kalau itu dituruti para jamaah, kira-kira itu berakibat baik atau buruk bagi manusia itu? Ya tentu buruk kan gitu ya. Contoh aja misalkan kalau orang di jalan aja. Orang di jalan itu ya sukanya kalau misalkan tanpa aturan gitu kan, orang pada ngebut nggak tahu arah kan, ada yang sampai lawan arah segala macam, akhirnya apa? Tabrakan kan gitu kan. Itu kalau tidak mengikuti aturan, akhirnya dibuatlah aturan. Jalannya kalau kita di sebelah kiri kan gitu kan, kalau ada lampu merah berhenti ya.
di tempat-tempat tertentu tidak boleh nyalip. Nah, itu supaya apa? Supaya aman. Jadi kalau adanya aturan itu menjadikan kita supaya selamat gitu. Nah, manusia pada dasarnya juga seperti itu jiwanya. Sukanya itu ya terserah sak maunya. Enaknya gimana terserah dia kan gitu kan. Tapi kalau dituruti jadinya itu nanti malah justru merusak. Maka diberikanlah syariat tuntunan agar mengatur mereka supaya selamat. Nah, karena syariat ini tidak sesuai dengan keinginan nafsu, tidak sesuai dengan keinginan jiwa manusia, maka itu terasa berat untuk diamalkan. Ya, terasa berat. Contoh misalkan, ya, ketika orang-orang sekarang, ya, apalagi misalkan seperti naudzubillah ya orang-orang kafir segala macam itu kan, mereka itu kan dalam menjalin hubungan lawan jenis itu kan bebas kan. Ya, pergaulan bebas gitu kan, terserah mau sama siapa saja, mau bagaimana caranya kan terserah mereka. Nah itu memang kecenderungannya ya nafsu seperti itu kan gitu. Ya sekarang pun banyak ya di kalangan umat Islam pun yang naudzubillah ya mengikuti gaya hidup seperti itu, bahkan sampai ada yang nulis disertasi untuk menghalalkan yang seperti itu, naudzubillah gitu. Ya. Nah itu di antara contohnya bahwasanya jiwa atau ya nafsu tadi cenderungnya menyukai yang seperti itu. Lalu kemudian apa? Minum-minuman, khamr, minuman keras, ini juga disenangi. Nah sehingga ketika syariat turun menyatakan bahwa ini tuh nggak benar, ini tuh nggak boleh, maka ini terasa berat. Apalagi bagi mereka yang sudah senangnya seperti itu. Contoh misalkan kalau sekarang aja misalkan zaman sekarang ini yang banyak itu kan misalkan di HP gitu, tontonan di HP gitu ya. Tontonan-tontonan yang tidak benar misalkan seperti itu kan banyak itu seliweran di HP gitu. Kalau sudah orang sukanya nonton seperti itu, ya alhamdulillah ya. Ketika dibilangin dia gak apa-apa seperti ini kan gitu, merasa berat mengikuti syariat tersebut. Atau yang banyak yang marak sekarang misalkan apa? Judi online. Ya, main slot seperti itu. Betapa banyak harta dihabiskan, betapa banyak rumah tangga yang hancur. Gara-gara apa? Gara-gara yaitu asik main judi online. Dan kalau itu dijelaskan bahwasanya syariat melarang, mereka nggak bakal serta-merta menerima. Bahkan ya sudah diciduk polisi, sudah dipenjara, keluar tetap aja main lagi, kan gitu. Nah, jadi inilah bahwasanya syariat itu terasa berat ya bagi mereka yang memang ya cenderungnya kepada mengikuti hawa nafsu. Sampai Allah itu menyebutkan dalam Al-Quran kan bahwasanya ada orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya, ngikuti aja nafsunya kayak gimana diikuti, dituruti aja gitu. Itu dijadikan ya nafsunya itu sebagai Tuhannya dia, mengalahkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, sebaliknya ada orang yang Allah berikan kelapangan dada sehingga dia itu menerima hukum Allah Subhanahu Wa Taala dengan tenang, dengan enak, dengan nyaman. Contohnya misalkan seperti apa? Seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam itu kan kita tahu semua kisahnya kan, ketika beliau sudah menjadi pemuda yang sangat tampan, lalu kemudian digoda oleh istrinya Al-Aziz gitu ya, dimasukkan ke dalam sebuah ruangan, dikunci pintunya dengan kunci yang berlapis gitu kan, tinggal berdua saja di kamar dan dikatakan hai talak, ayolah kemari, ayo. Itu ajakan si wanita yang cantik dan memiliki kedudukan ya. Tapi apa jawaban Nabi Yusuf alaihissalam? Maka beliau mengatakan ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya Nabi Yusuf ini diberikan kelapangan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menerima syariat, menghindari perkara yang diharamkan. Nabi Yusuf minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya karena memang suasananya ya sangat mendukung untuk melakukan sebuah kemaksiatan kan gitu ya. Dalam istana, di ruangan yang besar, ya ruangan yang terkunci, hanya ada berdua laki dan perempuan, ya apa yang bisa dilakukan? Makanya kemudian Nabi Yusuf minta tolong kepada Allah, berlindung kepada Allah. Ma'adzallah.
Kalau nggak seperti itu, ya bisa jadi Nabi Yusuf terjerumus kepada ajakan perbuatan menyimpang tersebut. Yang mana Allah sendiri pun menyatakan di dalam Al-Quran, Allah berfirman, walaqad hammat bih wa hamma biha. Jadi dikisahkan seperti itu, dan sungguh wanita itu telah bermaksud untuk ya berbuat maksiat dengan Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf pun ya ada keinginan, kan gitu kan? Laula arra burhana rabbi, sekiranya dia tidak melihat bukti dari Tuhan. Makanya tadi ketika Nabi Yusuf mengatakan ma'adzallah, langsung sudah hilang keinginan itu. Kalau nggak ada seperti itu, ya bisa terjerumus. Jadi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan yang menyimpang tersebut. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim, di sana itu kan Nabi Muhammad SAW menyebutkan ada 7 kelompok. 7 kelompok yang mereka itu nanti di hari kiamat akan mendapatkan naungan, ya, pada hari tidak ada naungan selain naungannya Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yaitu warajulun da'athu imra'atun dzata mansibin wa jamal faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang diajak oleh seorang wanita yang dia memiliki kedudukan dan dia memiliki kecantikan untuk berbuat maksiat. Tapi dia mengatakan bahwasanya inni akhafullah, sungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang bisa seperti ini, maka itulah orang-orang yang diberikan kelapangan dada oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kelapangan untuk menerima syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang dimaksud dengan kelapangan dada dalam ayat ini, alam nasrah laka sadrak, itu maknanya adalah kelapangan dada untuk menerima hukum syariat dengan senang hati, dengan ridho, dan siap untuk melaksanakan syariat tersebut. Dan sifat daripada orang mukmin yang diberikan kelapangan hati, apa mereka mengatakan? Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Adapun orang-orang yang menyimpang, orang-orang kafir, orang Yahudi, ketika diberikan perintah Allah Subhanahu wa taala, diberikan syariat Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan apa? Sami'na wa asaina. Kami dengar dan kami maksiat. Ya, tergantung kita. Kita melihat diri kita gimana? Kita ya mau melapangkan dada kita untuk menerima syariatnya Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak? Ya, kalau dada kita lapang, buktinya adalah kalau kita dengar syariat, maka kita laksanakan, kita taati. Dan para jemaah, kalau kita lihat dalam diri kita sendiri, pastilah kita pasti pernah merasakan seperti ini kan. Ada kalanya kita ini semangat sekali gitu kan ke masjid, semangat sekali ngaji kan gitu ya. Semangat gitu kita ibadah, sedekah segala macam itu semangat. Ini saat kita sedang lapang dada kita. Tapi ada kalanya kita suntuk, kita malas banget gitu kan untuk ibadah. Ke masjid aja ogah-ogahan gitu kan, apalagi datang ke masjid taklim gitu, wah malas banget itu. Ada kalanya seperti itu. Ini dalam diri kita sendiri kan gitu. Apalagi dengan beda-beda orang, pasti kondisinya berbeda-beda. Maka tentunya berbahagialah kalau kita masih diberikan kelapangan dada oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menerima syariat ini. Tapi para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk juga indikasi dari kelapangan dada seseorang itu ketika dia berhadapan dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Allah dalam menetapkan takdir itu pasti baik. Takdirnya Allah ya pasti baik. Tidak mungkin Allah membuat takdir yang tidak baik. Tapi kan di dalam hadis Jibril disebutkan di sana, wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi, dan kamu beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Nah, gimana ini? Ada takdir buruk, ya buruk menurut kita. Kalau bagi Allah Subhanahu pasti baik, karena setiap saat itu pasti ada hikmahnya. Gitu ya. Nah, dalam menerima takdir seperti ini, maka ini dada yang lapang itu juga akan nampak kelihatan. Dia apapun takdir yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan ridho. Dia akan menerima takdir Allah Subhanahu wa taala dengan merasa tenang. Tidak kemudian menjadi gelisah, tidak menjadi gundah, tidak menjadi galau.
dengan takdir yang Allah tetapkan, tapi dia tetap menghadapi dengan tenang. Ya. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang mukmin. Yang mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya ajaban li amril mukmin. Sungguh menakjubkan perkaranya orang mukmin. Inna amrahu lahu khair. Segala urusannya itu bagi dia adalah baik. Ya, walaisa dzalika li ahadin illal mu'min. Yang seperti ini enggak bisa, enggak ada kecuali bagi orang-orang yang beriman saja. Kalau enggak beriman enggak mungkin bisa. Seperti apa itu? In asabatu sarra. Kalau dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, syakar, dia bersyukur. Fakana khairan lah, maka itu baik bagi dia. Wa in asabatu dharra, kalau dia ditimpa dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, sabar, dia sabar. Fakana khairan lah, maka itu baik bagi dia. Makanya demikianlah ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi yang demikian inilah yang menjadikan seorang mukmin itu dirinya selalu tenang dalam menghadapi takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana kita bahas pada surat sebelumnya kemarin dalam surat Al-Fajr, ya, inilah yang menjadikan sifat orang-orang yang nafsul mutmainnah, jiwanya tenang. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Ya, tenangnya seperti ini. Menghadapi takdir apapun takdirnya, dia tidak merasa bingung, dia tidak kalap, tidak terkontrol gitu kan. Tapi tetap dia tenang, tetap tadi kalau senang dia syukur, kalau enggak cocok dia sabar. Ya. Maka dari sini para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, kelapangan dada yang Allah berikan kepada seorang hamba itu berarti bahwasanya hamba tersebut itu memiliki dada yang luas. Yang mana dengan dada yang luas itu dia siap menerima apapun hukumnya Allah Subhanahu wa taala, dia akan terima, dia akan laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan apapun takdirnya Allah Subhanahu wa taala, dia akan terima dengan kondisi yang terbaik. Kalau itu takdir yang dia senangi, maka dia bersyukur. Kalau takdir yang tidak senangi, dia bersabar. Maka orang yang demikianlah para jamaah, dia tidak akan merasakan sesek dadanya. Ya. Kalau orang merasa dadanya sesek itu kenapa para jamaah? Karena kan sering punya beban pikiran yang terlalu berat kan gitu ya. Sehingga dadanya sampai sesek gitu. Padahal sebenarnya dadanya tetap kan gitu kan, nggak mengecil kan, tapi kenapa sampai sesek gitu kan? Jangan sampai sesek nafas gitu kan? Ya karena tadi belum bisa menerima takdir dengan lapang tadi itu. Baiklah para jemaah sekalian yang dimuliakan Subhanahu wa taala, kembali kepada ayat. Allah menyatakan alam nasrah laka sadrak. Bukankah kami telah memberikan kepadamu dada yang lapang. Nabi Muhammad SAW orang yang paling lapang dadanya. Maksudnya bukan paling luas, paling lebar dadanya, enggak seperti itu. Tapi lapang dalam hal menerima hukumnya Allah dan menerima takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau menjadikan orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling kuat dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling sabar dalam menghadapi takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengikuti sirah beliau sallallahu alaihi wasallam para jamaah, maka bisa kita lihat bagaimana beliau selama hidupnya itu ya ketika beliau berdakwah mendapatkan cacian, mendapatkan gangguan, mendapatkan yang luar biasa, hal yang menyakitkan yang luar biasa. Bahkan ketika beliau sallallahu alaihi wasallam itu sakit, ya sakit seperti kita sakit gitu, maka sakit yang beliau rasakan itu 2 kali lipat dari sakit yang dirasakan oleh orang biasa. Yang mana ini beliau sendiri menyatakan demikian dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Disebutkan di sana bahwasanya sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau itu berkata, "Dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Saya masuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yu'aku. Sementara beliau sallallahu alaihi wasallam sedang merasakan sakit. Sedang menderita sakit. Fakultu, maka aku katakan, "Ya Rasulullah, wahai utusannya Allah, innaka la tu'ak wa'kan syadidan." Wahai Rasulullah, sungguh aku benar-benar mengalami sakit yang sangat keras.
Maka beliau menjawab, Pak. Beliau mengatakan, ajal. Iya, benar. Benar. Ini aku kama aku rajulah minkum. Jadi sungguhnya aku ini ketika merasakan sakit yang aku rasakan ini seperti yang dirasakan 2 orang di antara kalian. Jadi 2 kali lipat sakit yang dirasakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya beliau pun juga ya sabar dalam menerima itu. Demikian juga ketika beliau menghadapi sakaratul maut. Kita bisa baca di dalam kitab sirah bagaimana beliau menghadapi sakaratul maut. Beliau pun mengatakan, ya innal limauti sakarat. Ya, sungguhnya dalam kematian itu pasti ada sakarat. Sangat itu sakit. Beliau merasakan sakit yang luar biasa dalam menghadapi sakaratnya. Dan beliau sabar di sana dalam menghadapi hal tersebut. Maka inilah para jemaah, dalam hadis disebutkan oleh Nabi SAW bahwasanya asyadul balai al-anbiya, manusia yang paling berat ya ujiannya itu ya para nabi. Sumal amsal fal amsal. Kemudian ya yang paling mendekati dan paling mendekati. Jadi semakin seorang itu soleh mendekati nabi, maka ujiannya juga semakin berat. Ya, kalau semakin kurang berarti ya semakin ringan ujiannya. Itulah para jemaah bahwasanya demikian kondisi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Allah melanjutkan firman-Nya, alam nashrah laka sadrak wa wada'na laka wa wada'na anka wizrak. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu dan kami telah menghapus darimu bebanmu. Ayat yang kedua ini para jemaah, wa wada'na, ini kan dengan fi'il madhi, kata kerja bentuk lampau. Ya, mungkin ada yang memahami loh, ini kok ayatnya ada wa, ini wa itu penghubung. Penghubung itu kata penghubung yang menunjukkan kesetaraan antara sebelum dan setelahnya. Nah, tadi sebelumnya dengan kata nasroh itu fi'il mudhari. Di sini wa wada'na, wada'a itu fi'il madhi. Nah, ini gimana fi'il mudhari kalau disambung dengan fi'il madhi? Ya tadi sudah kita jelaskan yang di awal bahwasanya alam nasroh itu maknanya secara makna adalah fi'il madhi yang bermakna adalah sungguh telah kami lapangkan. Jadi maknanya adalah fi'il madhi, sehingga di sini tidak ada kontradiksi dalam ayat pertama dan ayat yang kedua. Wa wada'na anka wizrak, dan kami telah menghapus darimu bebanmu. Maknanya bahwasanya Allah yang telah meringankan, Allah telah mengampuni dan memaafkan dosa-dosa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata wizrak para jamaah, ini maknanya adalah termasuk dosa. Dosa ini termasuk beban yang membebani hidup kita. Seseorang dengan dosa itu hidupnya terasa berat. Tapi kalau hatinya sudah mati, ya karena sudah penuh dengan dosa, ya dia tidak rasa lagi dosanya. Itu. Nah, dosa ini kemudian bagaimana sifatnya? Allazi am qadha dhahrak. Yang mana dosa inilah yang kemudian memberatkan punggungmu. Angqadha dhahrak. Nah, kata di sini biasanya kalau dalam membaca itu agak kesulitan, tapi sebenarnya ini mudah dibaca ya. Karena huruf qadha dha itu berurutan. O itu di pangkal lidah, ya, kemudian do itu di sisi lidah, dan lo itu di ujung lidah. Jadi dari pangkal lidah ke sisi lidah dan ke ujung lidah. Angko do lo, ya, angko do lo. Nah, jadi ini kalau diucapkan, ya mengikuti kaidah makhraj selalu mudah, gitu ya. Tapi kalau nggak ngerti itu agak kesulitan mengucapkan ini, ya. Baik, jadi dosa itulah yang menjadi beban di punggung, yang mana dosa-dosa ini ya terasa membebani, menyakitkan, dan ya bisa meremukkan apa yang dia ada dalam hidupnya. Disebutkan di sini dengan zohr, dengan punggung. Kenapa kok punggung? Ya karena manusia itu biasanya membawa beban itu di mana? Jadi punggung kan gitu. Punggung adalah tempat kita paling kuat dalam membawa beban. Coba kita lihat kuli panggul gitu. Kuli panggul itu ya mereka ketika membawa beban ya di punggungnya kan gitu kan. Ya. Atau juga yang mikul, ya mikul dengan pundak tapi bebannya jatuhnya ke punggung kan gitu. Ya.
Jadi punggunglah yang menjadi simbol untuk mengangkat beban. Ya makanya kalau dalam bahasa kita, orang yang menjadi penanggung jawab nafkah keluarga sebagai tulang punggung, karena tulang punggung yang menegakkan hidup kita gitu ya. Ya. Baik. Nah kalau punggungnya sudah nggak kuat menahan beban, biasanya ya nggak akan bisa membawa beban yang berat gitu ya. Nggak akan kuat membawa beban yang berat. Sehingga makna dari ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu sudah menghilangkan beban dari punggung Nabi, maknanya adalah menghilangkan atau menghapuskan dosa dan kesalahan Nabi Muhammad SAW, sehingga tidak tersisa lagi dosa-dosa beliau sallallahu alaihi wasallam. Dosa beliau sudah diampuni Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah menyatakan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Fatih ayat 1 sampai 2, Allah berfirman di sana, "Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Sungguh telah kami berikan kepadamu kemenangan yang nyata, agar Allah mengampuni bagimu dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang. Jelas sekali dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni dosanya Nabi Muhammad SAW, baik yang lalu maupun yang akan datang. Tapi para jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dalam Al-Qur'an. Dalam hadis pun juga demikian. Ketika Nabi SAW itu, beliau kan orang yang sering sholat kan ya. Sering sholat. Sehingga Ibunda Aisyah itu mengatakan bahwasanya la tas'an tulihinna an husnihinna wa tulihinna. Jangan kalian tanya tentang bagusnya dan panjangnya sholatnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika Ibunda Aisyah mendapati Nabi kok sholat aja, panjang sholatnya gitu kan. Beliau pun mengatakan bahwasanya, ya, apakah engkau masih melakukan ini padahal Allah sudah mengampuni bagimu dosamu yang lalu dan yang akan datang. Dan Nabi tidak menyalahkan apa pertanyaan ini. Dan beliau hanya menjawab bahwasanya afala akuna abdan syakur. Tidakkah boleh aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Jadi beliau sholat itu ya sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya maka disitulah kemudian ya karena beliau bersyukur ya beliau bahagia. Ya, bisa merasakan bahagia dengan sholat. Karena sholat sebagai bentuk syukur. Kalau kita bersyukur pasti kan kita bahagia kan gitu. Ya. Maka itulah yang dirasakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi dari apa yang kita baca ini dari Al-Quran maupun dari hadis sudah jelas bahwa Nabi Muhammad SAW itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang lalu maupun yang akan datang. Sehingga tadi ayatnya apa ayatnya yang ketiga ya alladzi anqadha dhahrak. Jadi di ayat yang kedua tadi Allah berfirman di sana wa wadana anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Jadi Allah sudah mengangkat, sudah mengampuni dan menghapus dosa Nabi yang itu menjadi beban bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain Nabi Muhammad SAW, maka tidak ada yang mendapatkan jaminan diampuni dosanya. Selain beliau pasti punya salah dan punya dosa. Ya, baik yang lalu maupun yang akan datang. Hanya beliau saja yang mendapatkan jaminan bahwasanya beliau itu sudah diampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Maka kalau sedemikian ya tentunya kita harus muhasabah ya. Jangan sampai kemudian kita ya merasa aman dari dosa-dosa kita. Kita kemudian merasa aman dengan dosa yang kita lakukan, tidak. Sekecil apapun dosa itu harus kita perhatikan. Jangan sampai kemudian ya kalau kita remehkan maka itu menjadi dosa besar. Jadi kan kalau kata ulama itu kan dijelaskan di sana bahwasanya tidak ada dosa kecil kalau itu diremehkan. Artinya apa? Dosa kecil kalau diremehkan jadi dosa besar. Dan tidak ada dosa besar itu kalau ditaubati. Jadi dosa besar sebesar apapun kalau dia tobat maka dia akan diampuni kan itu. Jadi makanya dari situ jangan kemudian kita meremehkan dosa. Karena nggak ada jaminan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para jemaah, mungkin sampai di sini dulu apa yang bisa kita baca dari surat Asy-Syarah ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk diri saya dan untuk para jemaah sekalian karena waktu sudah isya. Mungkin barangkali ada yang mau ditanyakan sebelum diakhiri. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan ini jelas ya apa yang bisa kita sampaikan dan mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu, tambahan iman kepada kita semuanya
dan menjadikan simpanan yang berharga untuk kita di dunia maupun di akhirat. Amin. Kita akhiri, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد